Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kesejahteraan Sosial kelas 1C. Saya Aisyah Saptika Harum dan teman-teman saya lain ada Zahra Ramadhani, Rafifa Naila, dan Nur Ramadan. Kami di sini akan membahas tentang harmoni hak dan kewajiban dalam demokrasi berdaulat. Nah, selanjutnya itu konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Apa sih itu hak? Hak itu merupakan suatu yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara atau individu, seperti hak atas keamanan, hak atas pendidikan, dan hak atas berpendapat tentang apa yang ingin disampaikan dari setiap individu tersebut. Hak ini merupakan bagian yang melekat pada setiap individu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, apa itu kewajiban? Nah, kewajiban ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap individu atau masyarakat, seperti kewajiban dalam mematuhi aturan, kewajiban membayar pajak, dan kewajiban atas menghormati hak orang lain. Kewajiban ini mencerminkan tugas yang harus bisa dipenuhi demi kebaikan bersama. Harmoni antara hak dan kewajiban warga negara serta negara itu penting untuk bisa menciptakan hubungan timbal balik yang seimbang antara negara dan warga negara. Negara mempunyai tanggung jawab untuk bisa memenuhi hak setiap individu yang ada di negara tersebut, sementara warga negara juga mempunyai kewajiban untuk bisa patuh pada aturan dan berkontribusi dalam membayar pajak setiap tahunnya tanpa ada yang terlewat. Keseimbangan ini dibutuhkan untuk bisa menciptakan kestabilan dan keberlangsungan negara demi kesejahteraan bersama. Dapat diperlukan harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia, karena harmoni antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan negara juga sangat diperlukan untuk stabilitas dan keadilan sosial dalam negara. Dengan harmoni ini, negara dapat menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak warga negara, kemudian warga negara berperan aktif melalui kewajibannya seperti mematuhi hukum dan melakukan kontribusi ekonomi melalui pajak. Beberapa hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 dituliskan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum yang ada dalam negara. Pasal 27 ayat 2 menuliskan bahwa setiap manusia warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat 1 mengatur tentang hak-hak yang dapat diambil oleh setiap warga negara Indonesia. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, materi selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Yang pertama itu ada sumber historis. Di Indonesia pemahaman HAM ini sebenarnya sudah dikenal sejak lama, sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Ada sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Orang-orang tuh udah mulai sadar pentingnya hak-hak dasar untuk melawan penjajahan. Tetapi setelah kemerdekaan, fokus itu jadi lebih serius karena HAM mulai diatur jelas di konstitusi dan dalam undang-undang. Jadi ada perkembangan historis yang panjang di balik pemahaman HAM ini. Yang kedua ada sumber sosiologis. Di sumber sosiologis ini ada dua masalah besar yang membuat masyarakat itu nggak stabil. Yang pertama, setelah sistem otokrasi jatuh, yang muncul itu bukan demokrasi murni, melainkan oligarki. Oligarki ini kekuasaan malah dipegang oleh sekelompok kecil elit dan masyarakat itu malah jadi jauh dari pusat pengambilan keputusan. Yang kedua, itu ada konflik sosial budaya yang terselubung. Jadi perbedaan budaya dan status ini tuh pelan-pelan menimbulkan kebencian dalam masyarakat. Dua hal ini yang membuat situasi sosial itu jadi nggak harmonis. Yang ketiga ada sumber politik. Di era reformasi ini tuh jadi momen penting untuk perubahan besar di Indonesia. Pada awal reformasi itu banyak banget tuntutan dari masyarakat yang meminta perubahan, dan salah satunya itu ada revisi Undang-Undang tahun 1945. Lewat perubahan ini harapannya sistem politik yang ada di Indonesia itu jadi lebih demokratis dan transparan karena sesuai dengan aspirasi oleh masyarakat, yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian ada dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Yang pertama itu ada hak sipil dan politik. Kita punya hak seperti hak pilih, kebebasan berbicara, dan perlindungan hukum. Tetapi ada tantangan juga untuk negara, yaitu menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Contohnya ketika sedang situasi darurat, negara sering dihadapkan dengan dilema harus menjaga keamanan, tapi tidak boleh melanggar kebebasan warga. Yang kedua, ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap warga negara itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Tetapi tantangannya juga besar, karena ketimpangan sosial ekonomi yang ada di Indonesia itu masih tinggi. Jadi banyak hak yang tidak bisa terpenuhi, karena tidak semua orang itu memiliki akses yang sama, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Yang ketiga itu ada hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Contohnya itu hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Tetapi ada tantangan tersendiri. Contohnya itu diskriminasi agama dan konflik antar kelompok agama yang sering kali terjadi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negaranya. Nah, untuk memahami apa aja sih esensi dan urgensi adanya harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negaranya itu perlu adanya pendekatan terhadap kebutuhan warga negara tersebut. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut itu antara lain yang pertama ada kebutuhan akan pendidikan dan kebudayaan. Nah, dalam kebutuhan ini negara wajib untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan berkualitas, dan warga negara wajib berkomitmen untuk turut berpartisipasi dalam menjalankan pendidikan yang berkualitas tersebut. Lalu yang kedua itu ada kebutuhan akan agama. Nah, pada kebutuhan ini negara itu wajib untuk menjamin kebebasan warga negaranya dalam memilih keyakinan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Sedangkan warga negara itu harus saling menghormati dan menghargai sesama warga negara walaupun memiliki keyakinan yang berbeda. Yang ketiga ini ada kebutuhan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Nah, dalam kebutuhan ini perlu adanya asas kekeluargaan agar tercapainya sistem ekonomi kerakyatan, mana sistem tersebut melibatkan rakyat di segala sektor sehingga dapat membangun kesejahteraan bersama. Kebutuhan yang terakhir ini ada kebutuhan pertahanan dan keamanan. Dalam kebutuhan ini, negara atau TNI dan Polri ini menjadi komponen utama dalam keamanan dan pertahanan, sedangkan warga negara atau rakyat itu menjadi komponen pendukungnya.
Dari kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat disimpulkan esensi dan urgensi dari harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, esensinya itu menciptakan hubungan timbal balik mengenai hak dan kewajiban untuk saling menguatkan agar terciptanya keharmonisan hubungan antara negara dan warga negara. Sedangkan urgensinya yaitu pentingnya keseimbangan antara negara dan warga negara, karena negara dan warga negara ini saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhir ini ada aksi 98 sebagai contoh minimnya kesadaran akan harmonisasi harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara. Aksi demonstrasi pada tahun 1998 ini memperlihatkan minimnya kesadaran akan harmonisasi antara hak dan kewajiban bagi negara dan warga negara. Nah, masyarakat itu berjuang untuk menyampaikan hak mereka dalam menuntut keadilan, namun seringkali terabaikan oleh tindakan represif dari pemerintah. Nah, hal ini mengingatkan kita bahwa pentingnya keseimbangan antara hak individu dan juga tanggung jawab pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian materi dari saya, terima kasih. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu keharmonisan antara hak, kewajiban, dan warga negara itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh kritis kita dapat lihat dalam kasus kebebasan berpendapat, di mana pemerintah menganggap sebuah kritik itu merupakan sebuah ancaman dan seringkali membatasi hak warga negara untuk bisa menyampaikan pendapatnya dan mengatasnamakan hal tersebut sebagai sebuah keamanan. Di sisi lain, ketidakpahaman warga negara terhadap kewajibannya seperti tidak mematuhi hukum dan peraturan dapat mengganggu ketertiban umum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Oleh karena itu, harmoni itu harus saling mendukung agar hak individu tidak mengganggu kepentingan bersama dan negara dapat menjalankan fungsinya secara adil dan baik.